adalah seorang supir angkutan umum minibus yang melayani rute kota M ke kota S dan sebaliknya. M adalah sebuah kota kecil setingkat kecamatan yang berjarak sekitar 100 km dari kota S. Dan durasi perjalanannya kurang lebih sekitar 5 jam. Yadi sendiri bertempat tinggal di kota M. Dan kota M berlokasi di pesisir selatan Banten. Selepas kota S, maka tempat-tempat yang dilewatinya akan semakin sedikit rumah penduduk. Apalagi semakin ke arah selatan, maka akan melewati perkebunan karet dan hutan-hutan sekunder. Dahulu, sekitar tahun 90-an sampai tahun 2000-an awal, jalan menuju kota M masih dikenal rute yang rawan. Sering terjadi pembegalan pada malam hari yang mengincar kendaraan yang melintas, terlebih kendaraan berplat nomor di luar provinsi Banten. Dan di perkebunan karet itu sendiri, tak jarang pada saat hari mulai terang, penduduk setempat menemukan mayat yang tidak dikenal. Kabarnya, mayat-mayat itu adalah korban pembunuhan dari tempat lain yang dibuang ke situ. Korban tabrak lari, ataupun korban pembegalan. Memang saat ini kondisinya sudah jauh lebih aman. Meskipun perkebunan sawit dan hutan-hutan sekunder masih tetap ada. Tapi tetap saja, orang merasa segan jika harus melewati jalan itu di malam hari di atas pukul 9 malam. Karena biar bagaimanapun, melewati kebun dan hutan pada malam hari, bagi sebagian besar orang adalah hal yang menakutkan. Tapi tidak bagi Yadi. Sebagai putra asli daerah yang lahir dan besar di kota M, dia tidak merasa gentar jika harus pulang ke kota M pada malam hari. Seperti pada sore itu, sebagaimana biasa, Yadi bersiap melayani penumpang yang hendak menuju kota M maupun daerah-daerah lain yang dilewati trayek minibusnya. Minibusnya adalah yang berangkat terakhir di hari itu dari terminal bus kota S. Sengaja ia mengambil waktu sore karena sekalian pulang. Waktu menunjukkan pukul 5 sore. Menjelang maghrib, minibusnya keluar dari terminal. Selama setengah jam menunggu, ia mendapati 4 penumpang dari kapasitas 12 penumpang apabila sesuai kursi yang tersedia. Dan sesampainya di kota P, minibusnya kembali memasuki terminal untuk transit dan mengangkut penumpang lain yang hendak ke kota M. Kota P merupakan kota yang terletak di tengah-tengah antara kota S dan kota M. Kota P juga bukanlah kota yang besar, hanya kota kabupaten saja. Tapi jika dibanding kota M, kota P masih jauh lebih ramai. "Ayo, jurusan M," kata Yadi setengah berteriak mempromosikan tujuan minibusnya kepada calon penumpang yang barangkali sore menjelang malam itu hendak menuju ke kota M atau daerah yang dilintasi trayek minibusnya. Akhirnya, 3 orang penumpang tambahan dia dapati, menjadikan sementara total 7 orang penumpang dalam minibusnya. Yadi melanjutkan perjalanan. Saat itu waktu telah menunjukkan pukul 8:30 malam. Selepas kota P, ternyata 7 penumpang yang didapati semuanya tidak bertujuan ke kota M. Satu persatu mereka turun di tengah perjalanan. Sehingga saat minibus Yadi sudah berada di jalan lintas menuju kota M,
tinggallah Yadi seorang saja. Tapi itu bukan masalah baginya. Toh ia memang hendak sekalian pulang. Sampai minibusnya tiba ke satu daerah perkebunan sawit. Biasanya apabila hari masih terang, di ujung jalan akses menuju perkebunan terdapat ojek-ojek pangkalan yang menunggu penumpang yang hendak ke desa yang letaknya masuk ke dalam dari jalan raya utama. Namun, selepas waktu maghrib sudah sepi, tak ada satupun ojek pangkalan yang terlihat. Di tempat itu, Yadi melihat seorang perempuan yang sedang berdiri sendirian. Perempuan itu melambaikan tangannya ke minibus Yadi sebagai tanda ia ingin menaiki minibusnya. Yadi pun dengan serta-merta menghentikan laju minibusnya itu. Si perempuan lalu naik ke kursi bagian depan bersampingan dengan Yadi. "Mau kemana, Neng?" tanya Yadi berbasa-basi membuka percakapan. "Pulang ke kampung SW, Bang," jawab perempuan itu. "Sendirian aja?" lanjut Yadi bertanya. "Iya," balas si penumpang. Yadi melihat perut perempuan itu sedikit besar. Rupanya dia sedang mengandung. "Neng, udah berapa bulan hamilnya?" tanya Yadi. "7 bulan, Kang," jawab si penumpang lagi. "Kok pergi jam segini sendirian aja? Mana lagi hamil lagi? Memang suami si Eneng kemana gitu?" "Ada di rumah, Kang," jawab si perempuan dengan nada datar. Yadi selintas berpikir, mungkin penumpangnya ini sedang bermasalah dengan suaminya, lalu ia memutuskan pulang sendirian ke rumah orang tuanya. Sepanjang perjalanan, penumpang perempuannya itu lebih banyak diam seolah enggan bercakap. Bahkan pertanyaannya dijawab hanya seperlunya saja. Yadi mengajak bercakap penumpangnya itu tidak ada maksud apa-apa selain semata memecah kesunyian di perjalanan. "Eneng namanya siapa?" tanya Yadi. "Mina, Kang," jawab si perempuan. "Kalau kampung SW mah udah searah pulang sama saya. Saya kan orang M," kata Yadi. Tapi perempuan itu tidak merespon apa-apa. "Nanti saya antar sampai depan rumah ya, Neng. Jam segini mah pasti udah nggak ada ojek," tambah Yadi. Sampailah minibus itu di daerah SW. Sebagaimana janji Yadi, ia bermaksud hendak mengantar penumpangnya itu sampai depan rumah. Ternyata lokasi rumahnya cukup jauh masuk dari jalan raya. Tidak banyak rumah penduduk yang ditemui. Bahkan lebih didominasi kebun yang ditanami pohon jenjeng. "Rumah Neng yang mana?" tanya Yadi. "Itu, Kang, yang rumah cat biru," jawab si penumpang. Yadi pun menghentikan minibusnya di depan pagar rumah yang dimaksud. "Berapa ongkosnya, Kang?" tanya si penumpang. "Udah nggak apa-apa, nggak usah." Yadi merasa iba kepada penumpangnya itu,
sehingga dia menggratiskan ongkosnya. Dan setelah mengucapkan terima kasih, perempuan itu membuka pintu minibus dan turun perlahan. Ia pun masuk ke dalam rumah tanpa menoleh-noleh lagi. Yadi melihat-lihat sekeliling rumah si perempuan penumpangnya itu. Ia melihat bendera kuning terpasang. Oh, ada keluarga yang meninggal, makanya dia pulang, kata Yadi membatin. Yadi lalu memutar balik minibusnya menuju ke arah jalan raya. Setibanya dia di jalan raya, tidak jauh dari belokan menuju kampung rumah si penumpang, Yadi menghentikan minibusnya di sebuah warung yang masih buka dengan maksud hendak membeli rokok. Pemilik toko yang melihat minibus Yadi keluar dari arah perkampungan menanyakan dari mana Yadi barusan. Dan dijawab oleh Yadi bahwa dia baru saja mengantar penumpang perempuan sampai ke depan rumahnya. Habis nggak tega, Pak. Perempuan sendirian udah jam segini. Mana lagi hamil lagi? Papar Yadi. Turunnya di mana? Tanya si bapak pemilik warung. Itu, Pak, dekat kebun jenjeng yang rumahnya cat biru, terang Yadi. Nama si enengnya Mina katanya, sambungnya. Siapa, Kang? Mina, tanya si bapak dengan nada seolah kaget dan bingung. Iya, Pak, Mina. Kenapa gitu, Pak? Tanya Yadi. Gak salah, Kang. Orangnya lagi hamil ya? Tanya si bapak seolah butuh penegasan. Iya, kan saya bilang juga lagi hamil tadi, terang Yadi. Astagfirullah, Kang. Neng Mina mah udah meninggal. Ini udah 7 harinya. Barusan habis sholat maghrib orang-orang tahlilan di rumahnya, terang si bapak. Mendengar paparan si bapak pemilik toko, Yadi terdiam. Wajahnya terlihat pucat dan bibirnya gemetaran seperti ingin mengucapkan sesuatu namun tak mampu dikeluarkan. Tujuh hari yang lalu, di perkampungan pekerja kebun sawit, seorang perempuan muda dalam kondisi hamil ditemukan meninggal dunia di kamar mandi oleh suaminya. Ia terpleset jatuh dan tidak sempat tertolong. Karena saat kejadian, suaminya sedang bekerja di kebun sawit. Dan perempuan itu bernama Mina.